Kami pikir memilih asrama yang harganya terbilang murah adalah keputusan terbaik. Ternyata kami salah. Beberapa penghuni asrama tidak pernah keluar dengan cara yang normal dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pena Hitam Story. Seperti biasa, di sini kita akan membahas cerita-cerita horor yang bukan hanya menyeramkan, tapi juga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang mahasiswi yang merantau dan tinggal di sebuah asrama murah dekat kampus. Tempat yang dari luar terlihat biasa saja, bahkan bisa dibilang nyaman, tapi menyimpan sesuatu yang tidak pernah terlihat di permukaan. Awalnya, semuanya berjalan normal, tidak ada hal aneh, tidak ada kejadian yang mencurigakan, sampai perlahan gangguan kecil mulai muncul. Suara langkah di tengah malam, perasaan seperti diawasi, dan sesuatu yang selalu terasa berada di bawah ranjang. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Satu persatu kejadian terjadi tanpa penjelasan yang masuk akal, hingga akhirnya ada yang tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Cerita ini bukan hanya tentang ketakutan, tapi tentang bagaimana sesuatu bisa tumbuh dari hal yang paling sederhana dan perlahan mengambil alih tanpa disadari. Bagaimana kisah kelanjutannya? Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi saat aku memilih salah satu asrama untuk kujadikan tempat tinggal selama masa kuliah. Perkenalkan, namaku Alia. Aku masih ingat dengan sangat jelas hari pertama aku berdiri di depan bangunan asrama itu. Tidak ada kesan menyeramkan sama sekali. Justru tempat itu terlihat seperti pilihan paling masuk akal bagi mahasiswa baru sepertiku. Bangunannya cukup besar. Catnya memang tidak baru, tapi masih terlihat terawat. Dari luar, semuanya tampak normal, bahkan cenderung nyaman. Aku datang bersama dua orang yang kemudian menjadi teman terdekatku di sana, Nisa dan Rani. Kami bertiga sama-sama baru merantau, sama-sama belum punya pengalaman hidup sendiri, dan sama-sama tidak punya banyak pilihan tempat tinggal. Asrama itu menawarkan harga yang jauh lebih murah dibanding kos lain di sekitar kampus. Lokasinya juga sangat dekat dan fasilitasnya cukup lengkap. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada alasan kuat untuk menolak. Hari pertama kami isi dengan hal-hal biasa, mengurus administrasi, menerima kunci kamar, dan mendengarkan penjelasan dari pengurus asrama. Semua terdengar standar, sampai mereka menyebutkan dua aturan yang menurutku agak aneh. Dia bilang bahwa ranjang tidak boleh dipindahkan dan cermin tidak boleh ditutup dengan kain. Aku sempat merasa itu tidak biasa. Tapi ketika Rani bertanya alasannya, pengurus hanya menjawab singkat bahwa itu aturan lama dan tidak perlu dipikirkan. Cara dia menjawab terlalu ringan, seolah hal itu tidak penting. Dan akhirnya kami pun tidak mempermasalahkannya. Kami mendapatkan kamar di lantai 2. Berada dalam satu lorong yang sama. Kamarku berada di tengah lorong di antara kamar-kamar lain. Sementara kamar Nisa tepat di seberang. Dan kamar Rani berada di sebelah kamarku. Jarak kami cukup dekat sehingga membuat kami merasa lebih aman. Kamarku sendiri sangat sederhana. Ranjang besi dengan kasur tipis, meja belajar kecil, kursi plastik, lemari pakaian sederhana, dan sebuah cermin berdiri di samping lemari. Tidak ada yang istimewa, tapi juga tidak ada yang mencurigakan. Hari-hari pertama terasa normal. Kami mulai beradaptasi dengan kehidupan kampus, mencari tempat makan murah, dan saling membantu memahami jadwal kuliah. Setiap malam, kami sering berkumpul di salah satu kamar. Kami belajar bersama, bercanda, dan menghabiskan waktu sampai larut. Kadang kami bahkan tertidur di kamar yang sama karena terlalu lelah. Perubahan itu mulai terjadi perlahan, bahkan hampir tidak terasa. Tidak ada kejadian besar yang bisa dijadikan titik awal, hanya perasaan kecil yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang berubah, tapi tidak terlihat secara langsung.
Hal pertama yang mulai menggangguku adalah suara langkah di lorong. Aku mulai menyadarinya beberapa hari setelah kami tinggal di sana. Awalnya aku menganggap itu hal biasa. Karena asrama ini dihuni banyak orang, wajar jika ada yang berjalan di malam hari. Namun, ada satu hal yang membuatku mulai merasa tidak nyaman. Suara itu selalu muncul pada waktu yang sama, yaitu tengah malam. Dan setiap kali aku membuka pintu untuk memastikan, lorong itu selalu kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada pintu yang terbuka, dan tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja lewat. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin hanya kebetulan, atau mungkin aku belum terbiasa dengan suasana baru. Aku memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, Nisa mulai merasakan sesuatu lebih dulu daripada aku. Suatu malam, dia masuk ke kamarku dengan wajah pucat. Dia bertanya, apakah aku pernah merasa seperti sedang diperhatikan? Aku mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa mungkin dia hanya lelah, tapi dia menggeleng. Dia bilang perasaan itu berbeda, dan yang paling membuatnya tidak nyaman adalah arah datangnya perasaan itu. Dari bawah ranjang, aku sempat tertawa kecil untuk mencairkan suasana, tapi dia tidak ikut tertawa. Wajahnya tetap serius. Saat itu, aku mulai merasa bahwa mungkin dia tidak sedang berlebihan, dan ternyata Rani pun mengalami hal aneh. Meskipun dia tidak sepeka Nisa, suatu malam ketika kami sedang berkumpul di kamarnya, dia tiba-tiba terdiam dan bertanya, apakah kami mendengar sesuatu? Kami tidak langsung mengerti maksudnya. Sampai dia menyebutkan suara seperti goresan. Kami semua mencoba mendengarkan, dan dalam keheningan itu, aku sempat merasa ada suara halus seperti kuku yang menyentuh permukaan keras. Aku langsung berdiri dan mencoba mengalihkan suasana, karena aku tidak ingin ketakutan itu berkembang. Sejak malam itu, aku mulai lebih memperhatikan hal-hal kecil di sekitarku. Aku tidak langsung percaya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, tapi aku ingin memastikan bahwa semua itu masih bisa dijelaskan secara logis. Aku mulai memperhatikan kamarku sendiri, terutama kolong ranjang dan cermin. Dua hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan, kini justru sering muncul dalam pikiranku. Suatu malam, aku terbangun tanpa alasan yang jelas. Tidak ada suara, tidak ada mimpi buruk, tapi aku tiba-tiba saja tersadar. Aku berbaring diam beberapa saat, sebelum akhirnya menoleh ke arah cermin. Dalam 1 detik yang sangat singkat, aku merasa bayanganku tidak langsung mengikuti gerakanku, seperti ada jeda kecil yang tidak seharusnya terjadi. Aku langsung duduk dan menatap cermin itu lebih lama. Semuanya terlihat normal. Tidak ada yang berubah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya perasaan. Namun kejadian-kejadian kecil lainnya mulai semakin sering terjadi. Barang-barang di bawah ranjangku kadang berpindah posisi. Meskipun tidak terlalu jauh, aku selalu mencoba mencari alasan rasional. Mungkin aku yang lupa atau tidak sadar memindahkannya. Aku terus mencoba mempertahankan logika saat itu. Berbeda dengan Nisa yang semakin gelisah. Dia mulai sering datang ke kamarku tanpa alasan jelas. Kadang, dia hanya duduk tanpa bicara. Suatu malam dia bilang bahwa dia pernah melihat sesuatu di bawah ranjangnya. Ketika aku bertanya lebih lanjut, dia tidak mau menjelaskan. Dia hanya mengulang bahwa dia di bawah ranjang, lalu pergi begitu saja. Cara dia mengutarakan penjelasan justru membuatku semakin tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, suasana asrama mulai terasa berbeda. Beberapa kamar di lorong kami yang sebelumnya berpenghuni tiba-tiba kosong. Tidak ada perpisahan, tidak ada penjelasan. Ketika aku bertanya, pengurus hanya menjawab bahwa mereka sudah keluar. Jawaban itu justru terdengar terlalu sederhana untuk sesuatu yang terasa tidak biasa. Suatu malam, aku berdiri sendirian di lorong. Lampu di ujung lorong berkedip pelan, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa takut yang langsung terasa, tapi lebih seperti kesadaran bahwa tempat ini tidak sesederhana yang terlihat. Malam itu, aku mendengar suara dari kamar Nisa. Awalnya hanya langkah kecil, lalu tiba-tiba sunyi. Di tengah keheningan itu, aku mendengar suara pelan
seperti sesuatu yang merangkak. Suara itu tidak berasal dari lorong, tapi dari dalam kamar Nisa. Aku berdiri di depan pintunya, tanganku hampir mengetuk, tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya diam dan mendengarkan. Lalu suara itu berhenti, tepat ketika aku berada di depan pintunya. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu aku merasa seolah sesuatu di dalam sana juga menyadari keberadaanku. Aku akhirnya kembali ke kamarku tanpa memastikan apa yang terjadi. Aku memilih diam dan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan tanpa aku sadari, mungkin itulah kesalahan pertama yang tidak seharusnya aku lakukan. Beberapa hari setelah malam ketika aku mendengar suara aneh dari kamar Nisa, suasana asrama mulai terasa semakin berbeda dengan cara yang sulit dijelaskan secara langsung. Tidak ada perubahan yang mencolok, tidak ada kejadian besar yang bisa langsung menunjuk bahwa sesuatu telah terjadi. Tetapi setiap sudut tempat itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lorong yang biasanya masih menyisakan suara aktivitas kini sering kosong, dan kamar-kamar yang dulu terisi perlahan menjadi tidak berpenghuni tanpa ada penjelasan yang jelas dari pihak asrama. Aku masih berusaha mempertahankan cara berpikirku yang rasional, mencoba menganggap semua ini sebagai kebetulan atau efek dari kelelahan karena aktivitas keseharianku. Namun, semakin lama aku tinggal di sana, semakin terasa bahwa apa yang terjadi tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan logika biasa. Perubahan paling jelas terlihat pada Nisa. Ia tidak lagi terlihat seperti dirinya yang dulu. Wajahnya sering pucat, matanya terlihat lelah, seolah tidak pernah tidur. Dan cara bicaranya menjadi lebih pelan, serta penuh keraguan. Nisa mulai sering datang ke kamarku tanpa alasan, hanya duduk dan diam tanpa mengatakan apa-apa. Seolah kehadiran orang lain saja sudah cukup untuk membuatnya sedikit tenang. Suatu malam, kami bertiga memutuskan untuk berkumpul di kamarku. Tidak ada alasan khusus, selain karena tidak ada satupun dari kami yang ingin sendirian. Kami mencoba melakukan hal-hal biasa, seperti belajar atau mengobrol ringan. Tetapi, suasananya terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa lepas seperti sebelumnya. Tidak ada percakapan yang mengalir dengan santai. Semua terasa kaku dan dipaksakan. Nisa terlihat paling gelisah malam itu. Ia beberapa kali menoleh ke arah ranjangku, tepatnya ke bagian bawahnya, dengan gerakan yang pelan namun cukup jelas untuk diperhatikan. Aku akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya ia rasakan? Nisa hanya menjawab bahwa ia tidak suka jika suasana terlalu sunyi, karena dalam keheningan itu ia merasa seperti ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Aku mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah atau terlalu banyak pikiran. Tetapi Nisa tidak terlihat yakin dengan jawaban itu. Rani pun tidak banyak bicara. Dia hanya memeluk boneka kesayangannya, seolah benda itu menjadi satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman. Kami berusaha bertahan lebih lama bersama malam itu, mencoba mengalihkan perhatian dengan membicarakan hal-hal ringan atau memutar musik pelan. Tetapi pada akhirnya, percakapan kami berhenti dengan sendirinya. Tidak ada yang mengusulkan untuk tetap bersama sampai pagi. Tidak ada yang meminta untuk tidur di kamar yang sama. Dan, tanpa perlu dikatakan, kami semua tahu bahwa kami akan kembali ke kamar masing-masing. Ketika Nisa berdiri di depan pintu kamarku, ia terlihat ragu. Nisa mengatakan bahwa ia tidak ingin sendirian malam itu. Aku sempat terdiam beberapa saat karena sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama. Tetapi aku tidak ingin memperkuat ketakutan yang sudah mulai tumbuh di antara kami. Aku akhirnya mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan mencoba terdengar meyakinkan. Meskipun aku sendiri tidak sepenuhnya percaya dengan kata-kataku, Nisa akhirnya kembali ke kamarnya sendiri. Sementara Rani hanya berjalan diam tanpa mengatakan apa-apa, hanya memeluk bonekanya dan masuk ke kamarnya di sebelahku. Aku menjadi orang terakhir yang mematikan lampu malam itu. Aku tidak langsung tertidur. Aku berbaring sambil menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan pikiranku. Beberapa saat kemudian, aku mulai mendengar suara dari arah kamar Nisa. Awalnya suara itu sangat samar, seperti sesuatu yang bergerak perlahan di atas permukaan keras. Aku menahan napas dan mencoba memastikan apakah
aku benar-benar mendengarnya atau hanya terbawa perasaan. Suara itu terdengar lagi, seperti ada sesuatu yang menggesek bagian bawah kasur atau lantai. Aku langsung duduk dan merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Perasaan tidak nyaman yang selama ini hanya samar, kini menjadi jauh lebih nyata. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu kamar dengan langkah perlahan. Tanganku menyentuh gagang pintu, tetapi aku tidak langsung membukanya. Aku hanya berdiri diam, mendengarkan suara itu yang kini terasa semakin dekat dan semakin jelas. Lalu, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku membeku, yaitu suara napas yang pelan namun berat, berasal dari arah yang sama, dari dalam kamar Nisa. Aku akhirnya membuka pintu dan melihat ke lorong. Lorong itu kosong seperti biasa, dengan lampu redup yang menyala tanpa perubahan. Aku melangkah mendekat ke arah pintunya. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah ada bagian dari diriku yang memperingatkan untuk berhenti. Namun, aku tetap berjalan, sampai akhirnya aku berdiri tepat di depan pintu kamar Nisa. Suara itu terdengar jelas, bukan lagi sekadar gesekan, tetapi seperti sesuatu yang bergerak di bawah permukaan, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Aku hampir mengetuk pintunya, tetapi sebelum aku melakukannya, suara itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang muncul setelahnya terasa sangat tajam, seolah sesuatu di dalam sana menyadari bahwa aku sedang berdiri di luar. Aku tidak bergerak. Beberapa detik berlalu tanpa suara apapun. Kemudian tiba-tiba terdengar teriakan Nisa yang sangat keras, penuh dengan kepanikan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ia memanggil namaku dan mengatakan bahwa ada sesuatu di bawah ranjangnya. Suara itu langsung membuatku panik. Aku pun mulai mengetuk pintunya dengan keras sambil memanggilnya untuk membuka pintu. Namun, tidak ada jawaban. Dari dalam kamar hanya terdengar suara benda jatuh dan gesekan yang semakin keras. Aku bahkan merasa seperti ranjang di dalam sana bergeser dengan paksa. Aku terus mengetuk dan memanggilnya, tetapi tidak ada respons sama sekali. Tidak lama kemudian, Rani keluar dari kamarnya dengan wajah pucat dan bertanya, apa yang terjadi? Aku mengatakan bahwa Nisa ada di dalam dan kami berdua mencoba membuka pintu itu, tetapi pintunya tetap terkunci dari dalam. Suara di dalam kamar perlahan berhenti. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi suara benda jatuh, hanya keheningan yang terasa sangat dalam dan tidak wajar. Kami tetap berdiri di depan pintu itu, berharap ada jawaban, tetapi tidak ada apapun yang terjadi. Malam itu terasa sangat panjang. Aku dan Rani akhirnya memanggil pengurus asrama, tetapi pengurus asrama tidak langsung membukakan pintu. Dia hanya mencoba memanggil Nisa dan mengetuk pintu seperti yang kami lakukan. Tetapi hasilnya sama, tidak ada jawaban. Pintu itu akhirnya dibiarkan sampai pagi. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya duduk di kamarku dengan pikiran yang penuh ketidakpastian, menunggu waktu berlalu dengan perasaan yang semakin berat. Keesokan harinya, pengurus asrama akhirnya membuka pintu kamar Nisa. Aku dan Rani berdiri tidak jauh dari sana, menahan napas saat pintu itu dibuka. Hal pertama yang terlihat adalah kondisi kamar yang berantakan, kasur miring, barang-barang berserakan, dan suasana yang terasa tidak wajar. Lalu aku melihat tubuh Nisa tergeletak di samping ranjang, dalam posisi menghadap ke lantai, dengan kepala sedikit menoleh ke arah bawah ranjang. Aku tidak langsung bergerak, tubuhku terasa kaku. Ketika aku akhirnya mendekat, aku melihat luka-luka di tubuhnya, goresan panjang seperti cakaran, beberapa bagian yang memar, dan kukunya yang patah, seolah ia mencoba melawan sesuatu. Ada darah akibat luka di bagian kepalanya, dan yang paling membuatku tidak bisa berpikir adalah arah pandangannya yang menghadap ke bawah ranjang, seolah sesuatu di sana adalah hal terakhir yang ia lihat. Ponselnya ditemukan di lantai dengan layar retak dan sedikit noda darah, tetapi tidak ada pesan atau rekaman yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Pihak asrama menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan. Tidak ada penyelidikan yang serius, tidak ada jawaban
yang diberikan. Semuanya berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Aku dan Rani tidak bisa menerima penjelasan itu. Namun kami tidak tahu harus berbuat apa. Yang kami tahu hanya satu hal, yaitu bahwa apa yang terjadi malam itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa. Dan perasaan yang terus menghantui kami mengatakan bahwa semua ini belum berakhir. Setelah kematian Nisa, suasana asrama berubah dengan cara yang tidak bisa lagi aku abaikan. Bukan karena ada keributan atau penyelidikan besar, tetapi justru karena semuanya berjalan terlalu normal, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. Aktivitas tetap berlangsung seperti biasa. Penghuni lain tetap berangkat dan pulang kuliah tanpa menunjukkan tanda kegelisahan. Dan pihak asrama hanya menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan, tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal. Rani mengalami perubahan yang paling terlihat sejak hari itu. Ia hampir tidak pernah bisa tenang, dan sebagian besar waktunya ia habiskan di dalam kamar. Lampu kamarnya selalu menyala sepanjang malam, dan ia tidak pernah lagi berani berada dalam kondisi gelap. Rani juga mulai memindahkan semua barang yang ada di bawah ranjangnya, mulai dari kardus, tas, hingga benda-benda kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Semua barang itu ia keluarkan dan ia susun di sudut ruangan. Namun setiap pagi selalu ada sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Salah satu barang yang ia pindahkan selalu kembali berada di bawah ranjang, meskipun ia yakin telah memindahkannya dan tidak pernah menyentuhnya lagi. Ketika Rani menceritakan hal itu kepadaku, aku tidak langsung menjawab. Karena aku tahu, ia tidak mungkin salah mengingat sesuatu yang begitu sederhana. Aku ingin memberikan penjelasan logis seperti biasanya. Tetapi kali ini, aku tidak memiliki alasan yang bisa meyakinkan. Bahkan untuk diriku sendiri, aku sendiri mulai mengalami hal-hal yang sebelumnya hanya terasa samar, tetapi kini menjadi jauh lebih jelas dan sulit diabaikan. Suatu malam, ketika aku berdiri di depan cermin di kamarku, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku langsung membeku. Di dalam pantulan itu, aku melihat bayangan seseorang berdiri tepat di belakangku. Sosok itu tidak bergerak dan tidak menunjukkan bentuk yang sepenuhnya jelas, tetapi keberadaannya cukup nyata untuk membuatku sadar bahwa aku tidak sendirian di dalam ruangan itu. Aku langsung menoleh ke belakang dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika aku kembali melihat ke arah cermin, bayangan itu sudah tidak ada, seolah tidak pernah muncul sebelumnya. Aku berdiri cukup lama di tempat itu, mencoba memahami apa yang baru saja kulihat, tetapi tidak ada penjelasan yang bisa aku temukan. Sejak saat itu, aku mulai menghindari melihat cermin terlalu lama, karena ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa aku hilangkan setiap kali aku berdiri di depannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Aku mulai mencoba mencari tahu tentang asrama itu dengan berbicara kepada beberapa penghuni lama yang masih tinggal di sana, berharap ada seseorang yang bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, jawaban yang aku dapatkan selalu tidak jelas dan saling bertentangan. Beberapa orang hanya mengatakan bahwa memang sering ada penghuni yang tidak bertahan lama di asrama itu. Ada yang pindah secara mendadak, dan ada juga yang menghilang tanpa kabar. Semua cerita itu selalu berakhir dengan jawaban yang sama dari pihak pengelola, yaitu bahwa mereka sudah keluar. Tanpa penjelasan tambahan, semakin lama aku mencoba memahami, semakin aku menyadari bahwa semua kejadian yang kami alami memiliki pola yang sama, yaitu selalu berhubungan dengan kolong ranjang dan cermin. Dua hal yang sebelumnya terasa biasa, kini menjadi pusat dari semua gangguan yang terjadi. Seolah kedua hal itu bukan hanya bagian dari ruangan, tetapi memang memiliki peran dalam kejadian-kejadian yang kami alami. Rani juga mulai mengalami gangguan yang semakin intens. Suatu malam, ia mengatakan bahwa ia kembali mendengar suara dari bawah ranjangnya. Tetapi kali ini suara itu bukan hanya goresan, melainkan seperti ada tangan yang mengetuk dari kolong ranjang. Suara itu pelan, tetapi cukup jelas untuk membuatnya tidak bisa mengabaikannya. Rani mencoba memberanikan diri untuk turun dari ranjang dan melihat ke bawah. Tetapi saat ia hampir mendekat,
Rani merasa seperti ada yang bergerak mundur dengan cepat, seolah menghindari pandangannya. Rani langsung menjauh dan tidak berani mencoba lagi. Sejak saat itu, Rani hampir tidak pernah turun dari ranjangnya pada malam hari. Bahkan untuk mengambil sesuatu yang berada di lantai, Rani lebih memilih menahan diri daripada harus mendekati bagian bawah ranjangnya. Aku mencoba tetap terlihat tenang di depannya, karena aku tahu Rani membutuhkan seseorang yang bisa membuatnya merasa lebih aman. Namun di dalam diriku sendiri, aku mulai merasakan perubahan yang tidak bisa aku hindari. Keyakinan yang selama ini kupegang mulai runtuh. Aku tidak lagi sepenuhnya percaya bahwa semua ini bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana. Suatu malam, ketika Rani berada di kamarku, kami berdua mendengar suara yang sama secara bersamaan. Suara itu berasal dari bawah ranjangku. Terdengar suara ketukan dari kolong ranjang, sama seperti yang Rani alami sebelumnya. Kami langsung terdiam dan saling menatap tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada dari kami yang berani bergerak, karena kami sama-sama sadar bahwa suara itu bukan sesuatu yang biasa. Rani menggenggam lenganku dengan erat, dan aku bisa merasakan bahwa ia gemetar. Ketika suara itu berhenti, keheningan yang tersisa terasa jauh lebih menekan daripada suara itu sendiri. Perlahan, tanpa benar-benar berniat, aku menoleh ke arah cermin di samping lemari. Di dalam pantulan itu, aku melihat sesuatu yang membuat pikiranku seakan berhenti bekerja. Aku melihat sosok berdiri di belakang Rani. Tidak jelas, tetapi cukup untuk dikenali sebagai sesosok tubuh dengan rambut yang panjang dan berantakan. Aku langsung menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika aku kembali melihat ke cermin, sosok itu pun sudah tidak ada. Aku tidak mengatakan apapun kepada Rani saat itu, karena aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan apa yang baru saja kulihat. Dan aku juga tidak ingin membuatnya semakin takut. Sejak saat itu, aku menyadari bahwa gangguan yang kami alami tidak lagi terbatas pada satu kamar atau satu tempat. Suatu malam, ketika aku sedang sendirian di kamar, aku melihat pintu kamarku perlahan terbuka dengan sendirinya. Padahal tidak ada angin yang cukup kuat untuk mendorongnya. Dan tidak ada suara langkah di luar. Dari celah pintu itu, aku mendengar kembali suara napas. Seakan ada seseorang yang berdiri di sana. Aku tidak langsung mendekat. Aku hanya duduk dan menatap pintu itu, mencoba memahami apakah aku sedang berhalusinasi atau tidak. Suara itu tetap ada dan cukup untuk membuatku sadar bahwa aku tidak sendirian. Aku akhirnya memberanikan diri untuk menutup pintu itu dengan cepat, tanpa berani melihat keluar. Sejak itu, aku memahami bahwa apapun yang ada di tempat ini tidak lagi terikat pada satu titik. Ia tidak hanya berada di bawah ranjang atau di dalam cermin, tetapi juga muncul di tempat lain di waktu yang tidak bisa diprediksi. Suatu malam, aku dan Rani mencoba keluar dari kamar untuk memastikan apakah kami benar-benar sendirian di asrama itu. Lorong terlihat kosong seperti biasanya, tetapi dari beberapa kamar yang sudah tidak berpenghuni, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam. Suara itu tidak teratur, tetapi cukup jelas untuk membuat kami berhenti melangkah. Kami tidak berani mendekat. Kami hanya berdiri di tempat dan mendengarkan suara itu beberapa detik, sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali. Saat kami berada di ujung lorong itu, aku sempat melihat sesuatu sekilas. Sebuah bayangan yang tidak sepenuhnya mengikuti arah cahaya. Ketika aku mencoba fokus untuk memastikan apa yang kulihat, bayangan itu menghilang begitu saja. Rani langsung menarik tanganku dan memintaku untuk tidak melihat ke arah itu lagi. Kami kembali ke kamar tanpa mengatakan apapun. Tidak ada lagi usaha untuk mencari penjelasan atau menenangkan diri. Malam itu, aku akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini berusaha aku tolak. Aku mulai memahami bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan atau perasaan yang berlebihan. Kami tidak hanya tinggal di asrama itu. Kami berada di dalam sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terus mendekat. Perlahan, aku mulai merasa bahwa tidak ada lagi tempat untuk bisa menjauh darinya. Setelah malam ketika kami mendengar ketukan dari kamar-kamar kosong dan melihat sesuatu di ujung lorong, aku dan Rani tidak lagi merasa memiliki tempat yang aman
di dalam asrama itu. Kami memutuskan untuk tetap berada di satu kamar. Karena berpisah, terasa seperti pilihan yang terlalu berisiko. Meskipun berada di ruangan yang sama sedikit membantu. Rasa tenang itu tidak pernah benar-benar datang kembali. Karena setiap sudut kamar tetap terasa seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Rani menjadi semakin sulit dikendalikan keadaannya. Ia sering terdiam di tengah percakapan, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Kadang Rani tiba-tiba menoleh ke arah lantai, menatap kosong tanpa alasan yang jelas. Gerakannya menjadi lambat dan tidak terarah, seperti seseorang yang sedang berjalan dalam keadaan setengah sadar. Ia juga mulai menolak makan dan minum, seolah tubuhnya sendiri tidak lagi menjadi prioritas baginya. Aku mencoba berbicara dengannya, mencoba mengajaknya tetap fokus pada hal-hal yang nyata. Tetapi setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu tidak lengkap atau terputus. Di tengah kalimat, ada beberapa momen ketika Rani menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mampu mengucapkannya. Di sisi lain, aku sendiri mulai kehilangan pegangan terhadap realitas yang selama ini kupertahankan. Aku mulai mencatat setiap kejadian kecil yang terjadi di sekitar kami, berharap bahwa dengan menuliskannya, aku bisa memastikan bahwa semua yang kualami benar-benar nyata, bukan sekadar hasil dari pikiranku yang kelelahan. Namun semakin banyak aku mencatat, semakin jelas pola yang terbentuk, dan pola itu justru membuatku semakin tidak tenang. Aku menyadari bahwa suara-suara aneh selalu muncul ketika tengah malam, seolah keheningan menjadi pemicu bagi sesuatu untuk bergerak. Aku juga menyadari bahwa pantulan di cermin tidak selalu mengikuti gerakan kami dengan sempurna, dan perasaan seperti diawasi dari arah bawah ranjang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika kami mencoba mengabaikannya. Suatu malam, Rani terlihat jauh lebih gelisah dari biasanya. Ia tidak bisa diam, terus bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke sudut ruangan, lalu kembali lagi tanpa tujuan yang jelas. Nafasnya tidak teratur, dan wajahnya terlihat sangat lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak beristirahat. Aku mencoba menenangkannya dengan berbicara pelan, tetapi Rani hanya menjawab dengan satu kalimat yang diucapkan hampir tanpa suara, yaitu agar aku tidak membiarkannya tertidur. Cara ia mengatakan itu membuatku merasa bahwa tidur bukan lagi sesuatu yang aman baginya. Tetapi aku tidak tahu harus menjawab apa saat itu. Menjelang dini hari, akhirnya Rani berhenti bergerak dan duduk di lantai dengan bersandar pada dinding. Ia terlihat kelelahan, tetapi matanya masih terbuka, menatap ke arah yang tidak jelas. Aku tetap terjaga untuk beberapa saat, memastikan bahwa Rani baik-baik saja. Tetapi tubuhku sendiri sudah terlalu lelah untuk terus bertahan. Tanpa aku sadari, aku tertidur saat itu. Ketika aku terbangun, ruangan masih dalam keadaan gelap. Suasana sunyi terasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rani masih berada di posisi yang sama seperti sebelumnya, duduk bersandar di dinding. Namun kali ini, ia tidak bergerak sama sekali. Aku memanggil namanya pelan, tetapi tidak ada respons. Aku mendekat dan mencoba menyentuh bahunya. Dan saat itulah aku merasakan sesuatu yang langsung membuat pikiranku kosong. Tubuhnya Rani terasa dingin. Aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya berdiri di depannya selama beberapa detik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku memanggil namanya lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Aku berlutut di depannya dan memperhatikannya lebih dekat. Tidak ada luka besar yang terlihat di tubuh Rani. Tidak ada tanda perkelahian ataupun sesuatu yang menunjukkan bahwa Rani mengalami kekerasan seperti yang dialami Nisa. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa aku abaikan. Di pergelangan tangannya terdapat memar samar, seperti bekas tekanan. Jari-jarinya terlihat menegang, seolah ia sempat menahan sesuatu dengan kuat. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit yang jelas, tetapi lebih kepada kelelahan yang sangat dalam. Seperti seseorang yang telah berjuang terlalu lama dan akhirnya tidak mampu bertahan. Posisinya tetap sama, duduk bersandar di dinding dengan kepala sedikit tertunduk, seolah
ia hanya tertidur. Tetapi kenyataannya, ia tidak akan pernah bangun lagi. Aku tidak langsung berteriak, aku tidak menangis. Aku hanya diam, terpaku, karena pikiranku tidak mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Di dekat kakinya, aku melihat beberapa goresan tipis di lantai, seperti bekas kuku yang diseret perlahan sebelum akhirnya berhenti. Goresan itu tidak dalam, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi sebelum ia berhenti bergerak. Saat itu, aku akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ingin aku akui. Apa yang terjadi pada Nisa dan Rani bukanlah kejadian acak, bukan pula kecelakaan yang bisa dijelaskan dengan mudah. Aku tidak lagi mencoba mencari alasan logis. Aku tidak lagi mencoba menenangkan diriku sendiri dengan penjelasan sederhana. Untuk pertama kalinya, aku menerima satu kenyataan yang terasa jauh lebih menakutkan daripada semua kejadian sebelumnya. Kami tidak sedang dikejar, melainkan kami sedang dipilih. Dan tanpa perlu dijelaskan lebih jauh, aku tahu bahwa sekarang hanya aku yang tersisa. Setelah Rani meninggal malam itu, aku merasa sendirian di asrama itu. Tidak ada lagi suara yang bisa ku kenal, tidak ada lagi orang yang bisa kuajak berbicara, dan tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura bahwa semuanya masih bisa kembali normal. Yang tersisa hanya aku dan tempat itu, dengan segala sesuatu yang selama ini mencoba kami abaikan. Anehnya, setelah itu, gangguan tidak langsung terasa lebih buruk, tetapi justru menjadi lebih terarah. Seolah sesuatu yang ada di dalam asrama itu tidak lagi menyebar tanpa arah, melainkan mulai fokus pada satu titik yang tersisa, yaitu aku. Aku tidak lagi mencoba menghindar. Aku tidak lagi menunggu sesuatu terjadi tanpa melakukan apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku memutuskan untuk mencari jawaban dengan caraku sendiri. Aku mulai keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong asrama. Banyak kamar yang sudah tidak berpenghuni, pintunya tertutup rapat, dan suasananya terasa berat. Aku mencoba membuka beberapa kamar yang tidak terkunci, dan apa yang kulihat di dalamnya membuatku semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Ranjang di setiap kamar selalu berada dalam posisi yang sedikit tidak wajar, seperti pernah digeser tetapi dikembalikan dengan tidak sempurna. Beberapa cermin ditutup dengan kain, meskipun aturan asrama melarang hal itu. Bahkan ada cermin yang sengaja dihadapkan ke dinding, seolah seseorang berusaha menghindari pantulan yang tidak diinginkan. Namun, satu hal yang selalu sama di setiap kamar, yaitu kolong ranjang yang tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada sesuatu di sana, meskipun hanya bayangan atau ruang gelap yang terasa lebih dalam dari seharusnya. Aku kemudian mencoba masuk ke ruang administrasi lama yang jarang digunakan. Ruangan itu berdebu seperti ruangan yang tidak pernah dibersihkan dan dipenuhi dokumen lama yang tampaknya tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Aku mulai membuka beberapa berkas secara acak, sampai akhirnya aku menemukan sesuatu yang menjelaskan banyak hal. Dalam dokumen itu tertulis tentang seorang mahasiswi yang pernah tinggal di asrama ini bertahun-tahun yang lalu. Ia meninggal di kamarnya sendiri setelah mengalami kekerasan dari beberapa senior kampus. Tubuhnya diseret, dipukuli, dan kepalanya dibenturkan ke kaca hingga mengalami luka parah. Dalam kondisi kritis, ia mencoba bersembunyi dengan merangkak ke bawah ranjang, mungkin berharap tidak ditemukan. Namun, ia meninggal di sana sendirian, dalam keadaan penuh ketakutan dan dendam. Tubuhnya baru ditemukan beberapa hari kemudian. Aku membaca dokumen itu berulang kali, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah memahami isinya. Setiap detail terasa terlalu dekat dengan apa yang terjadi sekarang, seolah semua kejadian yang kami alami hanyalah pengulangan dari sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Aku mulai menyadari pola yang sama. Korban selalu sendirian di dalam kamar, selalu berada dekat dengan ranjang, dan hampir selalu memiliki cermin di dalam ruangan. Seolah ranjang dan cermin bukan sekadar benda, tetapi bagian dari sesuatu yang saling terhubung. Aku mencoba memahami bagaimana semua ini bekerja. Kolong ranjang terasa seperti tempat bersembunyi, sementara cermin menjadi pantulan yang menunjukkan sesuatu
yang tidak bisa dilihat secara langsung. Ketika seseorang terlalu lama berada dalam ketakutan dan terjebak di dalam ruang itu, batas antara dua hal tersebut seolah mulai terbuka. Aku tidak tahu apakah semua korban benar-benar diserang atau hanya perlahan ditarik ke sesuatu yang tidak terlihat. Namun, yang jelas tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar dengan cara yang normal. Saat aku berdiri di lorong dengan dokumen itu di tanganku, aku melihat ke arah cermin besar yang berada di ujung ruangan. Dalam pantulannya, aku tidak sendirian. Ada seseorang yang berdiri di belakangku, diam tanpa suara. Aku tidak langsung menoleh. Namun anehnya, untuk pertama kali, aku tidak merasa panik. Aku hanya menatap pantulan itu dan berkata pelan, seolah berbicara kepada sesuatu yang sudah lama ada di sana. Jadi, ini tempatnya. Ketika aku akhirnya menoleh, lorong itu kosong seperti biasa. Namun kali ini, aku tidak membutuhkan bukti lagi. Aku sudah tahu, asrama itu bukan sekadar tempat tinggal. Asrama itu adalah wadah, dan yang ada di dalamnya tidak pernah ingin pergi. Aku akhirnya mengambil keputusan yang seharusnya sudah aku ambil sejak awal, yaitu keluar dari tempat itu. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku mulai mengemasi barang-barangku, hanya mengambil hal-hal yang menurutku penting, seperti pakaian, perlengkapan kuliah, dan beberapa catatan yang masih tersisa. Hari ketika di mana aku pergi terasa sangat biasa. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada gangguan, dan tidak ada sesuatu yang mencoba menghentikanku. Penghuni lain tetap menjalani aktivitas mereka seperti biasa, seolah semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah ada. Sejenak, aku berdiri di depan pintu kamarku untuk terakhir kalinya dan melihat ke dalam ruangan yang kini terasa asing. Semua terasa seperti sebuah fase yang sudah selesai. Meskipun aku tahu kenyataannya tidak sesederhana itu. Aku melangkah keluar tanpa menoleh kembali. Aku meninggalkan asrama itu dengan satu keyakinan bahwa aku tidak akan pernah kembali. Beberapa hari kemudian, aku sudah tinggal di tempat kos baru yang jauh lebih sederhana. Kamarnya kecil, dengan ranjang tunggal, meja belajar, dan jendela biasa. Tidak ada yang istimewa, tetapi suasananya terasa jauh lebih tenang. Hari-hariku perlahan kembali normal. Aku mulai fokus pada kuliah, mencoba menjalani rutinitas seperti sebelumnya, dan berusaha tidak memikirkan apa yang telah terjadi. Tentang asrama itu, aku tidak lagi membicarakannya kepada siapapun. Bagi orang lain, mungkin itu hanya pengalaman buruk yang sudah berlalu. Namun bagiku, itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku lupakan. Dan sejak aku pergi dari sana, tidak ada lagi kejadian aneh. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada sesuatu yang mengikutiku. Hanya kehidupan yang berjalan seperti biasa, seolah semua itu tidak pernah terjadi. Atau mungkin memang hanya terjadi di sana. Selesai. Itulah cerita dari Alia. Cerita tentang asrama yang terlihat biasa, tapi menyimpan sesuatu yang tidak pernah pergi. Kadang, hal yang paling menyeramkan bukanlah sosok yang terlihat jelas, tapi sesuatu yang perlahan hadir, tanpa suara, tanpa bentuk, dan tanpa bisa dijelaskan. Sesuatu yang mungkin sudah ada lebih dulu, sebelum kita menyadarinya. Kalau menurut kalian, apa sebenarnya yang terjadi di asrama itu? Apakah Alia benar-benar berhasil keluar? Atau justru hanya meninggalkan satu tempat untuk membawa sesuatu itu ke tempat lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya pengalaman horor pribadi atau cerita yang ingin dibagikan, kalian bisa kirimkan ke channel ini. Siapa tahu akan aku bawakan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita horor. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.